Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak kita belajar tentang materi pemisahan campuran. Anak-anak ini masih materi kimia. Ingat, IPA terpadu itu menjadi 3, ada fisika, kimia, dan biologi. Nah, kita belajar tentang kimia yaitu pemisahan campuran. Kemarin campuran itu terbagi menjadi berapa? Ada campuran homogen yang nama lainnya adalah larutan, ada campuran heterogen itu namanya suspensi, ada lagi yang namanya di tengah-tengah tuh, itu namanya koloid. Nah, ini pemisahan campuran-campuran secara keseluruhan. Kita lihat ya. Yang pertama ada dekantasi. Ini nama bahasa Indonesia aja adalah menuangkan, kalimat gampangnya. Dekantasi adalah suatu cara pemisahan fluida. Fluida itu cairan berdasarkan perbedaan densitasnya. Caranya dengan menuangkan cairan perlahan-lahan sehingga endapan tertinggal di bagian dasar bejana. Lihat, ini ada batang pengaduk. Ini ada campurannya nih. Di sini terdiri dari cairan dan ada padatan. Ini padatannya bisa serbuk kayu, bisa pasir ataupun apa, dituangkan melalui batang pengaduk. Nih dituangkan, airnya turun, terdapatlah suatu cairan. Lalu ini ada padatannya nanti akan ketinggalan. Nah, ini namanya dekantasi, menuangkan. Yang kedua ada filtrasi. Bahasa Indonesianya adalah penyaringan. Penyaringan, filtrasi itu ditentukannya ada yang namanya istilahnya filtrat, lalu ada yang namanya kotoran. Nih, airnya itu ada filtratnya, kotorannya itu namanya adalah endapannya. Gimana contohnya? Misalkan kita punya air kotor. Air kotornya itu misalkan terdiri dari zat padat dan zat cair, atau bisa memisahkan zat padat dengan zat padat. Ini contohnya zat padat dan zat cair. Ada air kotor nih, misalkan air kali, air sungai, atau air ada pasirnya. Kita tuangkan. Kita menggunakan kertas saring. Ini namanya kertas saring ya. Nah, dituangkan. Nih, terus yang lolos yang mana? Yang airnya kan? Nah, ini yang lolos yang airnya. Ini namanya filtrat. Terus yang nggak lolos yang tersangkut di kertas saringnya, ini kotorannya nih. Dalam istilah kimianya namanya adalah endapan. Lalu airnya hasil saringannya itu adalah yang namanya filtrat. Ya. Oh, ini dalam kertas saring Bu, dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Misalkan kamu bikin santan pakai saringan kan? Nah, saringannya santannya lolos airnya. Tapi kelapa-kelapanya tidak lolos kan? Itu namanya kalian menyaring. Istilah kimianya adalah filtrasi. Paham ya? Lanjut, ada sentrifugasi. Adalah pemisahan campuran berdasarkan kerapatan molekul. Contohnya, pemisahan sel darah merah dengan sel darah putih dari plasma darah. Ingat, dari plasma darah itu terdiri ada sel darah merah yaitu eritrosit, ada sel darah putih namanya leukosit. Nah, dia akan bersatu. Kan kita nggak tahu nih yang mana sel darah merah, yang mana sel darah putih ya. Nah, kita memisahkannya itu dengan cara sentrifugasi. Apa itu sentrifugasi? Itu dari kata sentrifugator, yaitu memutar. Jadi cairannya kita masukkan, plasma darahnya kita masukkan ke sini lalu diputer. Nanti akan terbentuk ada endapannya dan ada lapisan yang keduanya. Nah, nanti bisa dilihat mana sel darah merahnya di mana, sel darah putihnya mana. Dia terpisah. Ini alat yang sesungguhnya seperti ini. Nih yang di dalam laboratoriumnya. Ini alatnya seperti ini. Ini ada yang namanya tabung kecil, masukkan ke dalam alat sentrifugasi. Ini namanya kuvet. Masukkan ke sini lalu dia akan memutar selama beberapa saat, dikasih waktu. Lalu nanti lama-kelamaan nanti ada terbentuk 2 lapisan. Itu namanya sentrifugasi. Lanjut, ada destilasi. Destilasi itu prinsip kerjanya adalah memisahkan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Ada yang namanya destilasi sederhana, ini yang namanya destilasi bertingkat. Destilasi sederhana memisahkan zat-zat yang mempunyai perbedaan titik didih cukup besar. Misalkan memisahkan air dengan alkohol, aseton. Nah, ini alatnya nih. Dipanaskan, ada air dengan alkohol bersatu, misalkan ada botol alkohol 70%. Berarti alkoholnya 70%, airnya berapa? 30%. Kan kita nggak tahu mana alkohol mana airnya, karena kan hanya terlihat bening. Nah, itu cara misahinnya gimana? Caranya dengan cara destilasi. Ini dipanaskan, ini namanya bunsen atau pemanas. Panaskan hingga sampai titik didih. Nah, antara
alkohol sama air lebih menguap duluan yang mana? Lihat dari titik didihnya. Alkohol 78 derajat Celcius, air 100 derajat Celcius. Mana duluan yang mendidih? Alkohol. Berarti alkohol akan menguap terlebih dahulu, lalu bentuk uap, lalu ini masuk ke kondensor, yaitu pendingin. Ada air yang masuk, ada air yang keluar, didinginkan. Uap kalau didinginkan akan menjadi apa? Akan menjadi uap air, tetes menetes nih. Dikumpulkan, membentuk suatu destilat. Apa itu destilat? Hasil destilasi. Berarti di sini apa? Di sini alkoholnya, di sini airnya yang tertinggal. Ini namanya proses destilasi sederhana. Ada lagi yang lebih rumit, namanya destilasi bertingkat. Ini contohnya adalah pembentukan BBM dari minyak bumi. Kita minyak bumi, ini crude oil, minyak bumi dipanaskan, masuk ke dalam kolom fraksinasi atau destilasi bertingkat, lalu dia akan menguap sesuai dengan titik didihnya. Lihat, yang paling mudah menguap adalah yang ini nih. LPG, liquid petroleum gas. Dia itu mendidih hanya pada suhu 20 derajat Celcius. Dapatlah LPG. Makanya kita konversi dari minyak bumi, dari minyak tanah ke gas. Kenapa? Karena gas itu paling mudah diperoleh. Karena dia paling pertama kali terbentuk dari proses pemisahan di minyak bumi itu. Lalu yang kedua apa? Ada naftalen. Lalu yang ketiga apa? Gasolin. Gasolin tuh 120 derajat Celcius. Ini buat kendaraan bermotor. Lalu ada parafin, kerosin. Nah, selanjutnya sampai yang terakhir itu ada residunya. Residunya itu nih sampai di atas 600 derajat Celcius, yaitu tidak bisa menguap, itu yang tertinggal. Itu untuk apa? Untuk aspal. Nih, buat untuk aspal. Nanti ini akan dipelajari lagi lebih lanjut di materi kimia di SMA ya. Oke, lanjut. Ada sublimasi. Dari kata sublim. Sublim itu perubahan dari padat menjadi gas. Nah, dari padat menjadi gas tanpa melalui proses cairan, itu namanya sublimasi. Menyublim. Contohnya apa? Kamper. Atau namanya itu kapur barus. Kapur barus, contohnya ada kapur barus yang lagi kotor nih dicampur pasir. Kita kan nggak bisa dipisahin nih. Bagaimana kapur barusnya itu kita dapat yang bening, dapat yang murni. Caranya gimana? Kita panaskan. Mana yang bisa menyublim antara kapur barus dan pasir? Kapur barus dong, karena dia yang bisa menyublim. Pasir tidak dapat menyublim. Panaskan, dia berubah menjadi gas. Ketika menjadi gas, di atasnya sudah ada es batu. Gas kena pendinginan, dia langsung berubah menjadi kristal. Nah, kristal-kristalnya nempel di bawah. Ini namanya endapan kristal kapur barus hasil penguapan. Bukan penguapan ya, penyubliman dari kapur barus dan pasir. Ini akan menempel. Ini terbentuk kapur barus yang murni. Pasirnya di mana? Pasirnya di bawah. Ini namanya proses sublimasi. Nah, ini contohnya gambarnya ini sama ya. Nih, ini ada es batu, ada kapur barus yang mengkristalnya di sini sama, lalu ada yang campur campuran kapur barus dan pasir yang masih kotor. Prinsipnya seperti itu. Zat mana yang bisa menyublim antara pasir dan kapur barus atau kamper? Jawabannya adalah kapur barusnya. Makanya ini proses ini dapat digunakan untuk mendapatkan kamper yang murni, yaitu. Lanjut, ada kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan berdasarkan perbedaan kecepatan merambat antara partikel zat yang bercampur pada medium tertentu. Contohnya ini adalah pemisahan warna, pemisahan zat warna. Begini, ini namanya zatnya namanya eluen. Ini ada kertas kromatografinya. Kita teteskan suatu misalkan tinta. Nanti dia akan ke atas. Nih, start di sini, tinta. Lalu lama kelamaan airnya akan rembes ke atas. Nah, naik ke atas, lalu dia akan terbentuk dari warna-warna penyusun tinta tersebut.
Nah, ini yang disebut dengan kromatografi, yaitu pemisahan campuran. Begitu. Lanjut, kita penguapan. Yaitu apa? Evaporasi. Evaporasi itu apa? Pemisahan padatan dari suatu larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Pemisahan ini dilarutkan pada keadaan di mana titik didih pelarut lebih rendah dari titik didih zat terlarutnya. Contohnya penguapan air laut dalam pembuatan garam. Kamu pernah lihat gak petani garam, air lautnya itu di sepanjang pantai itu dibentangkan agar dia menguap di bawah terik matahari. Nah, itu contohnya adalah penguapan. Jadi air lautnya itu menguap, yang tertinggalnya di mana? Yang tertinggalnya siapa? Yang tertinggalnya adalah garam. Itu adalah contoh penguapan secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi garam yang dihasilkannya itu tidak selalu murni karena masih ada tertinggal kotoran-kotorannya. Nah, yang tertinggal kotoran-kotorannya masuk tahap kedua, yaitu apa? Kristalisasi. Kristalisasi ini lanjutan dari proses evaporasi. Evaporasi itu kan tadi penguapan. Nah, perlahan-lahan didinginkan sehingga padatannya memisah dari larutan pekat membentuk kristal. Jadi si hasil kristalnya si garamnya itu dilarutkan lagi dengan suatu larutan tertentu, lalu dikristalkan kembali dengan membentuk kristal. Jadi zat kotorannya tidak ikut mengkristal karena hanya sifat garamnya saja yang mengkristal. Ini adalah contoh dari kristalisasi, yaitu pembuatan kristal garam dapur. Nah, seperti itu. Tugasnya ada 3 soal, tapi yang 3-nya itu beranak cucu cicit ya. Nah, nomor 1, sebutkan jenis-jenis pemisahan campuran. Lalu kedua, prinsip kerja masing-masing ya. Yang ketiga, tunjukkan pemisahan campuran yang mana nih yang cocok. Contoh, memisahkan air dengan pasir. Kira-kira pemisahan campuran yang cocok digunakan apa? Filtrasi kah, sublimasi kah, dekantasi kah, sentrifugasi kah, apa? Sampai 10. Misalkan membuat BBM dari minyak bumi apa? Membuatnya dari apa? Dari filtrasi, apakah dari sentrifugasi, apa destilasi, apa kromatografi. Nah, itu kalian cari, kerjakan dengan betul, jangan males-malesan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.